sudah dibuktikan dengan prasasti yang ada di salah satu museum di Kota Palembang, yakni Prasasti Talang Tuwo. Di situ ada pesan dari Dapunta Hyang Sriwijaya Narsa, di mana beliau merupakan pendiri dari Kedatuan Sriwijaya, menjelaskan bahwa ada makanan yang merupakan warisan kuliner Sriwijaya. Nah, disitulah ada kalimat bahwa Mas Menteri bilang, wah ini semur bukan, rendang bukan, rabek bukan gitu ya, tapi mirip-mirip, ini khas Palembang. Kenapa nggak ada yang branding nih, Malbi, seperti itu. DKK Talks. Halo kawan-kawan, selamat datang di DKK Talks, program yang membahas seputar dunia bisnis dan inovasi yang mengulik lebih dalam pengetahuan, pengalaman, tantangan dari narasumber-narasumber yang luar biasa tentunya dari setiap episodenya. Nah, jika pada episode pertama dan kedua kemarin, kalau teman-teman saksikan ada Mas Bayu Asmara, Managing Director dari DKK Consulting, serta Mas Joshua Siahaan selaku Head of I3 dari DKK Consulting yang menjadi host. Kali ini saya berkesempatan untuk menjadi host mendampingi salah satu narasumber yang luar biasa. Perkenalkan, saya Reza Rardian selaku Head of Activation and Creative Event dari DKK Consulting. Senang sekali pada kesempatan ini saya bisa bertemu dengan kawan-kawan dari DKK yang subscribe atau dengarkan ya DKK Talks kali ini. Nah, untuk episode ketiga kali ini kita akan ngebahas hal yang sangat-sangat unik kawan-kawan. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas pertama ESG, kemudian kita sempat bahas tentang makanan bersama Haizu. Nah, sekarang kita akan mengulik makanan yang mungkin sebagian orang asing gitu, termasuk saya gitu. Nah, hari ini kita akan menggali lebih dalam bagaimana resep inovasi dari Align Box. Nah, seperti apa Align Box di bawah tangan dari Mas Erwin tentunya seperti apa nanti akan kita saksikan bersama pada episode kali ini. Nah, tentunya bukan saya yang akan berbagi resepnya, tadi saya bocorkan sedikit bahwa ada Mas Erwin yang akan berbagi kisahnya tentang perjalanan sukses Align Box, tapi lebih dari itu beliau akan berkisah tentang inovasinya meng-create produk yang luar biasa ini. Nah, langsung aja kita sapa ya yang ada di jauh sana, karena kita terpaksa menggunakan Zoom karena beliau lokasinya tidak di Jakarta dan tidak di sekitaran Jabodetabek. Jadi kita akan menyapa langsung Mas Erwin yang ada di sana. Halo Mas Erwin, apa kabar? Halo Mas Reza, alhamdulillah baik. Halo Mas Erwin, aduh terima kasih sebelumnya saya ucapkan Mas Erwin atas waktunya, atas kesempatannya pada hari ini nih. Di sela kesibukan Mas Erwin pasti yang namanya owner, founder, CEO itu pasti akan sibuk sekali ya, apalagi punya inovasi yang luar biasa nih kayak Align Box ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Mas atas kesediaannya nih. Nah, langsung aja Mas. Kawan-kawan pasti akan penasaran nih dengan Align Box ini apa nih. Boleh dong Mas Erwin kenalan dulu nih ke kawan-kawan yang mungkin sekarang sedang mendengarkan DKK Talks ini. Silakan Mas Erwin. Baik, terima kasih Mas Reza. Ya, perkenalkan saya Erwin Azhari Wijaya, owner sekaligus founder dari Align Box. Jadi Align Box ini merupakan sebuah brand pangan lokal yang sedang saya rintis bersama istri. Kalau istilah kekiniannya itu couplepreneur, yang memang kami fokuskan untuk mengangkat kuliner kearifan lokal menuju global tentunya ya. Jadi istri di bidang gastronomi dan saya sebagai pengembang bisnisnya, dan ada beberapa produk pun khususnya di kuliner dengan cita rasa Nusantara yang kami olah. Namun pada kesempatan kali ini kami ingin fokuskan untuk mengenalkan Malbi, seperti itu Mas Reza. Wah, Malbi apa nih Mas? Jadi basically Mas Erwin ini ada di Palembang ya Mas ya, dan mengelola bisnis bernama Align Box dan fokusnya sekarang ke Malbi. Nah, ini dia Mas, biasanya kalau saya ke Palembang itu, kalau ya pastilah orang-orang ke Palembang pasti akan mengincarnya adalah pempek, karena memang khas dan luar biasa sekali pempek di sana itu. Dan kemudian kalau nggak salah ada patin ya Mas ya. Nah, ini saya baru pertama kali Mas dengar
Malbi. Terus terang, saya baru kemarin diajak kawan-kawan dari DKK Talks untuk bisa mendampingi Mas Erwin diskusi kita pada hari ini. Kemudian Malbi, apa nih Malbi? Itu saya cari tahu Mas. Wah, keren banget nih Malbi nih. Mungkin Mas Erwin aja yang menceritakan apa nih Malbi. Baik. Ya, jadi kalau misalnya memang ketika kita ngomongin masalah ketika langsung ngomongin Palembang, pasti itu yang terbranding makanannya pasti pempek. Ya. Padahal ya kalau Palembang sih memang destinasinya itu tidak lengkap kalau tidak kulineran ya. Nah, Betul. salah satunya tuh memang ada di Malbi. Sebenarnya banyak sekali kuliner enak yang ada di Palembang. Cuman memang Malbi ini kami ingin fokuskan adalah olahan daging dengan bumbu yang kaya rempah dan ini memang cita rasanya itu kalau sudah divalidasi memang enak. Jadi manisnya itu kayak semur, kemudian cita rasanya autentik, dengan kuah yang kental, manis dan gurih, di mana ada sensasi kelapa sangrai yang harum, dan ini yang bisa membuat nafsu makan. Kalau kita langsung ke Padang itu kan langsung terbranding, Mas. Padang ada rendang, seperti ya. Nah, padahal kalau di Padang tuh banyak sekali makanannya. Dengan cita rasa Padang seperti itu. Nah, sama. Kalau Malbi ini yang membedakannya itu adalah letak di kekentalan kuah yang autentiknya sama kelapa sangrainya. Dan teristimewanya, memang Malbi ini salah satu makanan yang disukai di zaman Kerajaan Sriwijaya, Mas. Jadi ada budaya dan sejarahnya di kuliner warisan budaya ini, seperti itu. Oh wow, keren banget. Ini tadi Mas bercerita tentang cita rasa, bagaimana kuahnya kental, manis, gurih, terus ada sensasi kelapa sangrai tuh saya langsung lapar Mas. Ini sayang sekali ya. Saya tidak ada Malbi di sini. Coba mungkin next time Mas, waktu saya ke Palembang atau mungkin Mas lagi ke Jakarta, boleh Mas dibawain ke teman-teman di DKK Talks ya. Atau saya waktu berkunjung ke Palembang saya harus cobain karena langsung kebayang itu pasti akan kaya rasa, rempah-rempahnya banyak, cita rasanya pasti akan luar biasa lah, khas cita rasa dari Nusantara gitu Mas. Nah menarik nih Mas, karena tadi Mas cerita juga ada kaitannya dengan Kerajaan Sriwijaya. Apa nih Mas, korelasinya nih apa nih Mas? Baik, jadi Malbi ini memang tidak disebutkan secara detail Malbinya, tapi kalau menurut pakar budaya, sudah dibuktikan dengan prasasti yang ada di salah satu museum di Kota Palembang, yakni Prasasti Talangtuo. Di situ ada pesan dari Dapunta Hyang Sriwijaya Narsa, di mana beliau merupakan pendiri dari Kedatuan Sriwijaya, menjelaskan bahwa ada makanan yang merupakan warisan kuliner Sriwijaya. Dan dari pesannya tersebut, itu semuanya komposisi yang ada adalah Malbi. Jadi kandungan rempahnya, olahannya, dagingnya, dan lain sebagainya. Cuman memang tidak menyebutkan nama spesifik dari makanan tersebut. Seperti itu, Mas. Nah, jadi ini memang ada korelasinya tentang sejarah Malbi itu sendiri. Sedangkan kalau misalnya memang di Palembang sendiri, Malbi ini otentiknya itu di hari-hari besar ataupun di perayaan-perayaan seperti hajatan, kemudian ada celebration dan lain sebagainya, yang memang makanan ini baru keluar Mas, Malbinya itu. Kayak itu. Seperti itu. Nah, ini yang ingin kami lebih kenalkan dan merasa terpanggil bersama istri juga. Yuk kita nge-branding serius nih Malbi, karena memang ini menjadi potensi yang memang secara gastronomi ya menjual ya, tidak hanya makanannya tapi ada pariwisatanya, ada budaya dan lain sebagainya. Nah, itu yang memang kami wujudkan dan kami seriusin. Salah satunya kayak tadi Mas bilang ya, langsung lapar dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjawab bahwa kami sekarang berinovasi nih. Berinovasi menjadikan Malbi ini sebagai pesan kaleng yang pertama yang bisa dinikmati dan bisa dikirim seperti itu. Jadi kami inovasinya membuat daging Malbi ini olahannya itu berupa kemasan kaleng. Seperti itu Mas Reza. Oh berarti tadi saya nggak perlu nunggu untuk ke Palembang dulu atau saya nunggu Mas Erwin ke Jakarta dulu dong. Ini luar biasa nih. Kalau bicara soal makanan kaleng,
yang ada di bayangan saya tuh biasanya kan sarden, sekarang udah ada gudeg ya Mas ya, terus kemudian rendang juga sudah ada beberapa. Nah ini Malbi Mas, dengan bumbu yang sangat kaya itu dikalengkan. Itu gimana Mas? Apa namanya? Seperti apa Mas? Proses kreatif dan proses inovasinya nih, mungkin boleh diceritain Mas? Ya, jadi memang ini menjawab kegelisahan kami juga, Mas. Beberapa misalnya ada saudara atau misalnya ada orang-orang yang di luar sana yang memang tahu atau berasal dari Palembang yang kangen masak Malbi, karena Malbi ini terus terang untuk proses masaknya itu lama, Mas. Jadi membutuhkan kurang lebih minimal 6 jam supaya dia bisa menjadi daging yang empuk dan mengeluarkan telo atau kandungan lemak baik yang ada di dalam dagingnya itu, sehingga prosesnya juga lama. Nah, proses inilah yang bikin orang itu kadang-kadang males kalau untuk sengaja dibuat, Mas, sengaja dibuat untuk misalnya besok mau muat Balbi, nah nggak segampang itu, makanya keluarnya tuh di event-event yang spesial, di hajatan, selebrasi dan lain sebagainya, yang memang ini makanannya dari dulu tuh memang menu eksklusif lah ya kalau dibilang orang-orang berkasta di zaman kerajaan Sriwijayanya. Nah, hari ini kami mengolah Malbi itu ya supaya bisa dinikmatin dan menjawab kegelisahan mereka juga. Oh, pengen nih Malbi gitu ya, tinggal order aja, kita sediain untuk onboarding di penjualan online-nya. Kemudian ya jadi juga ini menjadi potensi bisnis juga ya untuk kuliner Karipar lokal seperti itu. Nah, kalau untuk kalengnya sendiri, sebenarnya awal mula kita pembuatan kaleng ini nggak langsung pengalengan, Mas. Tapi kita sebenarnya jualan dulu di lokasi Palembang. Kemudian ya karena memang istri punya sedikit pengetahuan tentang pengolahan makanan, sehingga dia membuat inovasi dulu sebelum ke kaleng itu di jar. Jadi kami mengeluarkan dulu produk yang namanya Malbi Injar. Malbi di dalam kemasan kaca. Nah, di kemasan kaca inilah sebenarnya positioningnya adalah untuk traveling. Sebagai cadangan makanan yang memang bisa dimakan saat darurat. Contohnya misalnya umroh, ibadah haji umroh, atau misalnya naik gunung atau jalan-jalan dan lain sebagainya. Nah, tapi ke depannya banyak orang order juga ini untuk menikmati Malbinya itu sendiri, sampai ke beberapa dikirim ke Jawa, ke Mandalika, kemudian ke Kalimantan, dan tibanya punya masalah sendiri untuk pengirimannya karena ini kaca. Itu ada kasus juga pas sampai di tangan konsumen tuh pecah, Mas. Iya, riskan ya Mas ya, riskan ya dia. Riskan. Nah, dari situlah, waduh, sayang banget nih kalau misalnya memang ini mau diseriusin dan berapa banyak lagi nanti kasus-kasus yang pecah, meskipun kita sudah akalin beberapa strategi, misalnya pakai bubble wrap, kemudian pengemasannya aman dan lain sebagainya, pasti aja Mas ketemu juga kasus-kasus yang bisa kaca itu pecah. Nah, dari sini kami mencoba lagi nih, kira-kira apa ya, kemasan apa nih yang lebih aman, yang lebih kuat, dan daya tahannya juga lebih lama. Kalau jar tadi itu daya tahannya kita kurang dari 2 bulan, Mas. Kurang dari 2 bulan. Karena memang target marketnya itu untuk traveling, bukan untuk stok. Nah, dengan adanya inovasi kaleng, ini daya tahannya jadi 18 bulan tanpa bahan pengawet. Seperti itu. Jadi ini yang wah, ini jadi pasar market yang lebih luas lagi nih, bisa masuk ke pasar retail, bisa bahkan untuk memenuhi pangsa ekspor ya. Amin. Tujuannya amin, Mas. itu. Amin. Wow. Itu tadi saya mendengarkan sambil kebayang bahwa di balik inovasi dari Align Box Mas Kerwin dan istri itu ada satu gagasan mulia untuk balik lagi Mas, bagaimana menjaga cita rasa Nusantara dari Malbi ini dan sekaligus memperkenalkan juga ya Mas ya. Kayak seperti saya kan belum tahu nih, dan Mas bercerita seperti itu, diperkenalkan lebih luas lagi dengan inovasi agar tidak cuma di
sekitaran Indonesia, bahkan sampai luar negeri, Mas. Nah, tapi kan ada challenge-nya, Mas ya. Bagaimana tetap mempertahankan cita rasa? Kan acap kali kalau kita beli makanan kaleng ini, kadang rasa antara beli makan langsung di kota tersebut dengan makanan kaleng itu kadang berbeda kan, Mas. Sedangkan Mas Erwin ini ingin menjaga cita rasa Nusantara dari Malbi yang bahkan dari zaman Kerajaan Sriwijaya. Nah, bagaimana Mas dan istri ini menemukan formula untuk menjaga cita rasa dari Malbi ini agar tetap otentik walaupun di dalam kaleng, Mas? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk proses pengalengan ini yang membuat dasarnya kita kenapa harus dikalengkan itu adalah yang pertama kita harus tahu bahwa salah satu yang membuat makanan itu awet itu adalah dihindarkan dari kontaminasi bakteri. Jadi dari sinilah berawal mula kenapa kita menjadi makanan kaleng. Nah, karena biar tidak terkontaminasi bakteri itu kan umumnya ada 2 metode yang dilakukan ya untuk pengolahan makanan. Ada yang dibekukan dengan suhu yang dingin ya, ada yang dipanaskan ya dengan cara ya retort dan lain sebagainya. Nah, di Malbi ini sebenarnya yang membedakan itu adalah prosesnya itu. Jadi kalau Malbi kami sendiri yang membedakannya itu kami memang ingin membawa pangan lokal. Jadi kami bekerja sama dengan peternak lokal yang sudah halal dan NKP tentunya. Jadi dagingnya itu kami pilih daging sapi lokal. Seperti itu. Daging sapi lokal ini ya untuk memproses karena memang kita ingin up makanan lokal, jadi kami pilih yang memang bersertifikasi, NKP, halal, dan sebagainya. Kemudian memang ini adalah pangan lokal, dari peternak lokal, dari perkebunan lokal, kemudian dari pertanian lokal, yang memang kami ingin mengusung Malbi kaleng ini sebagai makanan lokal. Nah, alhasil ketika dikalengkan itu memang tidak tidak terlampau berbeda, Mas, prosesnya dengan dimakankan makan dengan ready to eat ya, yang siap saji. Karena memang pada saat prosesnya itu cuman yang membedakan adalah di pemanasannya saja. Jadi dagingnya itu kalau kita misalnya masak langsung kan itu langsung di 6 jam dan sebagainya. Tapi kalau di kaleng ini ada proses retotnya. Dan insya Allah kalau di daging kaleng ini justru lebih enak dagingnya. Karena proses pemanasannya itu sempurna. Beda kalau kita menggunakan kompor ya yang harus misal 6 jam kemudian dan lain sebagainya. Nah, di pemanasan yang menggunakan teknik retort yang ada di pengalengan ini itu justru membuat dagingnya itu empuk tapi serat dagingnya itu masih terasa, Mas. Kita biasanya masak daging kan kalau kita kelamaan kan dia lembut dan tekstur dagingnya itu buyar gitu ya. Betul. Seperti itu. Nah, kalau di Malbi kaleng ini dia tetap lembut, tapi pada saat kita gigit daging sapinya tuh tetap terasa daging sapi. Oh, ini daging gitu loh, tapi lembut. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalau menurut testimoni teman-teman juga, kok bisa ya dagingnya seperti itu? Dia lembut tapi tekstur dagingnya tetap terjaga. Nah, itu karena karena salah satu keuntungan dari teknik retortnya tadi yang diproses pemanasan fisika di proses kaleng. Kalau untuk kita rasa insya Allah tetap sama, Mas. Cuman tinggal ya karena kita di dalam kaleng, mungkin pada saat penyajiannya harus dipanaskan dulu, Mas. Untuk ya lebih hangat kan lebih enak ya untuk mengembalikan suhu yang ada di dalam kalengnya. Karena kita ketahui kalau daging bisa jadi kalau dia di suhu dingin ada lemak yang timbul tapi tidak mempengaruhi di dalamnya karena sudah di-retort dan sudah dibunuh mikroba yang dalam proses retotnya tadi. Nah, untuk mengembalikan gumpalan daging lemaknya tadi, kayak bakso misalnya kita diamkan kan itu berlemak ya, Mas ya. Betul, ada putih-putihnya gitu kan, Mas ya. Iya. Nah, ketika kita mau sebelum buka, sebaiknya sih kita panaskan dulu. Bisa masuk microwave bisa, atau direndam air panas juga bisa untuk mengembalikan suhu normal yang ada di dalamnya. Insya Allah tidak mengubah kandungan yang ada di resepnya Malbi itu sendiri. Begitu, Mas Reza. Mas, ini tadi saya tambahin lagi, Mas, apresiasi saya buat
Mas Erwin dan Align Box ini selain menjaga cita rasa, memperkenalkan Malbi, menjaga cita rasa Nusantara, sekarang ikut apa ya, memberdayakan para dari peternak lokal ya Mas ya. Luar biasa banget Mas. Jadi ini memang suatu hal yang sangat-sangat mulia menurut saya Mas. Nah, dari tadi cerita Mas bahwa cita rasa terjaga dengan beragam inovasinya yang nggak ditutup-tutupin loh, langsung diceritakan loh tadi sama Mas Erwin gitu. Saya pikir wah luar biasa Mas Erwin ini. Kalau gitu bagaimana promosi kalau tadi kan sudah dikalengkan, kemudian sudah disiap dari cerita Mas Erwin tadi sudah siap untuk go internasional bahkan Mas. Tapi ada sedikit hal yang ingin mungkin dari kalau saya sendiri tuh pengen tahu Mas. Kalau tadi ceritanya kan suksesnya Mas. Ada cerita gagalnya nggak Mas? Pasti kan Mas pasti ada hal yang aduh gagal nih, aduh ini nih. Nah mungkin itu boleh diceritain juga nih Mas. Kan nggak lihat bagaimana sukses dikalengkannya. Gagalnya aku juga pengen tahu nih Mas. Seperti apa ceritanya Mas? Jadi secara produk memang kita sudah menghasilkan produk inovasi dalam bentuk kemasan kaleng, tapi ya yang namanya UMKM juga untuk meniti prosesnya itu juga dalam tanda kutip berdarah-darah ya Mas ya. Itu dia. Nah, karena gini, kita terus terang kalau Malbi ini awalnya memang kita bukan proses sendiri Mas untuk pengalengannya. Jadi di sini dalam proses kalengnya ini kami bekerja sama atau bisa disebut maklun lah. Karena memang kami sadar bahwa UMKM setara kami belum mampu untuk menghasilkan proses yang sedemikian rupa dengan teknologi pengalengannya itu. Maka di pikiran saya ya bagaimana saya bisa menghasilkan produk tapi ya merampingkan segala aspeknya tersebut. Maka yang tercetus adalah saya kolaborasi di dapur industri dan saya harus ke Jawa juga Mas, walaupun dari Palembang kami produksinya tuh di Jawa, lebih tepatnya di Cibinong sih, di kawasan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Disitulah kami maklun, kerjasamanya ya kita berbayar seperti itu. Jadi memang ada kisah juga bahwa kami membawa Malbi ini harus ke Pulau Jawa, produksinya dan lain sebagainya. Dan ketika kami maklun, kami sadar bahwasanya biaya ataupun yang menjadi harga pasarnya ini itu berat sekali karena ada proses yang kami harus tempuh dari Palembang ke Bogor. Kemudian ada biaya pengalengan dan lain sebagainya. Nah ini menjadi potensi kami juga yang dalam tanda kutip ya hambatan. Karena apa? Karena untuk menghasilkan semua ini kami akan mengeluarkan produk yang dalam tanda kutip mungkin dinilai sedikit mahal dibandingkan kalau orang langsung wah sarden aja nggak segini harganya seperti itu. Jadi mentang-mentang UMKM, mentang-mentang kearifan lokal, kok mahal sekali seperti itu. Karena disinilah proses yang kami harus edukasi ke masyarakatnya bahwa ada nilai yang harus kami tempuh sehingga memang ya penambahan HPP, kemudian price yang di publish rate yang harus kami keluarkan juga itu kesannya sih sedikit mungkin di sebagian orang itu loh kok mahal sekali karena satu kaleng ini dia 200 gram Mas, 200 gram daging sapi organik dan kami jual sih sebenarnya ini 75.000. Jadi dengan harga kaleng seperti ini 75.000. Tapi yang kami ingin persembahkan adalah ceritanya, Malbinya seperti itu. Jadi memang yang kami perjuangkan adalah ini tidak hanya makanan saja, ini ada unsur rempahnya, ini ada unsur budayanya, ini ada unsur gastronominya. Nah, yang inilah yang menjadi motivasi kami untuk terus bersemangat. Meskipun ya pasarnya ya kita ketahui memang belum terbentuk secara nasional, terutama internasional belum terbentuk.
Tapi dengan beberapa strategi dan pendekatan kami mencoba bagaimana tetap menyemangati untuk Malbi ini dikenal. Salah satunya di Kakak Talks ini ya, yang yang base camp-nya itu kan di ibu kota seperti itu. Dengan adanya DKK ini mudah-mudahan banyak juga yang mendengar, banyak Amin. juga yang mengenal Malbi perlahan-lahan dan lain sebagainya. Strategi-strategi ini juga mungkin yang bisa membantu kami mempromosikan Malbi itu sendiri. Seperti itu, Mas. Amin. Wah, thank you, Mas. Luar biasa. Sekali lagi, ini saya dapat kata kunci lagi, Mas. Pemberdayaan tadi terakhir pemberdayaan, sekarang kata kunci adalah kolaborasi. Luar biasa, Mas. Luar biasa banget, Mas. Benar-benar ini adalah contoh bagaimana small medium enterprise atau UMKM seperti Mas Erwin ini berani untuk terus maju ke depan, terus berpikir bahwa ada banyak cara yang harus dilakukan. Tidak takut dengan keterbatasan gitu, bisa berkolaborasi adalah salah satu caranya ya. Jadi bukan hambatan tapi berkolaborasi. Luar biasa banget, Mas. Nah, kalau boleh tahu tadi Mas sudah cerita produknya udah ada kaleng gitu, Mas. Dijualnya di mana aja sih, Mas? Kalau boleh tahu, Mas? Ya, jadi untuk sebenarnya kalau untuk yang kaleng ini kita memang belum lama produksinya. Kita produksi pertama kali itu di Juni. Nah, sekarang kita lagi onboarding juga sudah disiapkan di beberapa marketplace seperti di Shopee, kemudian ada di Bineka, ada di Bukalapak, di beberapa marketplace. Tapi portalnya itu kita awal sekali membangun Linebox ini ya dari media sosial. Di media sosial itulah kami coba memperkenalkan seperti itu. Jadi di media sosial bisa nanti di Instagram misalnya di Linebox ya, line_box itu nanti ada URL yang bisa yang menghubungkan ke marketplace seperti itu, Mas. Oke, Mas. Jadi mungkin nanti ditampilkan juga ya kawan-kawan nanti di sini Instagramnya dari Linebox juga nanti di description. Kalau kawan-kawan nonton di YouTube bisa cek di description, atau kalau teman-teman mendengarkan melalui platform audio langsung search aja nih tadi Instagram yang disebutkan oleh Mas Erwin gitu, Mas. Mas, ini berlanjut lagi nih, Mas. Seru banget ngobrolnya. Nah, sekarang kalau tadi sudah bicara soal Malbinya ya, soal bicara tentang produknya. Di balik produk yang keren, di balik filosofi atau latar belakang terciptanya sebuah produk, pasti ada seseorang yang luar biasa juga nih. Nah, kita pengen tahu nih, bagaimana sih sosok Mas Erwin ini sebagai founders? Karena kan mungkin beragam ya, ada mungkin pendengar di Kakak Talks ini ada yang belum punya usaha atau bahkan udah dari UMKM. Nah, boleh Mas Erwin bisa memberikan suatu inspirasi kecil gitu, Mas. Bagaimana untuk memulai, jangan takut untuk memulai. Contohnya saya, Mas, saya mau bikin usaha aja maju mundur, takut gagal tadi, Mas, kalau saya, Mas. Nah, mungkin Mas Erwin bisa cerita nih, Mas, gimana sih sosok Mas Erwin berani men-create a Linebox dan mengangkat Malbi yang menurut saya itu sangat tidak populer, Mas. Mohon maaf, buat saya sendiri gitu, tidak populer. Tapi Mas Erwin itu berani gitu dan terus maju dengan inovasi, diferensiasi, dan keberanian. Mungkin boleh share juga nih dari Mas Erwin. Baik, ya jujur ya kalau kata anak muda tuh jujurnya tuh sebenarnya basic kami, saya dan istri itu adalah pengajar, Mas, di salah satu kampus di swasta yang ada di Kota Palembang. Ketika menikah, istri saya memang saya fokuskan untuk mendidik anak-anak gitu ya, terutama sudah punya 2 anak, jadi fokus di rumah saja. Kemudian saya juga sebagai pengajar. Nah, di 2020 awal pertama kali di Palembang itu diberlakukan work from home. Artinya pas pandemi ada di Palembang. Kalau di Jakarta kan mulai Januari itu sudah mulai bergeming gitu ya. Tapi kalau di Palembang mulai sekali kami WFH itu di Maret 2020. Nah, di Maret 2020 itulah terbesit bersama istri bagaimana kalau kita mencoba membuat brand. Artinya kita coba mulai bisnis kecil-kecilan dari kita, tapi kita manfaatkan potensi yang ada di kita dulu gitu loh.
Jadi istri saya memang fokusnya ada di tata boga. Dari SMK memang istri saya fokus di tata boga, kemudian mengajar di tata boga dan lain sebagainya. Dan saya ada sedikit kemampuan juga di bidang digital marketing, kemudian di pemasaran seperti itu. Nah, maka kami kolaborasi. Nah, sejak di bulan 3 itu kami tidak langsung serta-merta launching produk, kemudian jualan, enggak Mas. Kami riset dulu. Dari Maret eh, pertama kali launching Align Box itu sebenarnya 1 Ramadan ya. 1 Ramadan kami persiapkan kurang lebih dari Maret itu 3 bulan. 3 bulan itu kami coba riset. Kami coba riset apa nih produk yang kira-kira cocok ketika kita launching itu diterima oleh masyarakat. Kami nggak muluk-muluk dulu, nggak jauh-jauh dulu. Kami coba bagaimana produk kami itu diterima di kalangan masyarakat dulu, di daerah kami dulu, di Palembang dan lain sebagainya. Nah, disitulah riset. Istri saya menawarkan, oh, karena ini pandemi, kemudian ada isoman dan lain sebagainya, ada keterbatasan orang activity, kemudian ke pasar dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kita buat produk makanan itu awal sekali yang kami angkat adalah justru ayam ungkep, Mas. Ayam ungkep, ayam frozen. Jadi yang kami angkat itu ayam ungkep, ayam frozen. Karena pandemi. Nah, pada saat itu juga didukung dengan puasa karena 1 Ramadan kami ingin launching. Jadi di situ target market kami adalah untuk orang-orang yang isoman, untuk orang yang berpuasa. Simple. Dia bisa sahur tinggal goreng, dia buka puasa tinggal goreng. Pokoknya kepraktisan itulah yang menjadi dorongan kami untuk membuat produk. Nah, ayamnya kami nggak satu persatu perpotong, bukan kayak orang menunya tuh menu personal Mas, satu potong, tapi saya satu box. Nah, itu juga yang melatar belakangi box line boxnya itu. Jadi satu box, 1 ekor ayam kita potong 8 dan lain sebagainya. Tujuannya untuk konsumsi harian dan stok. Karena kan isoman sama puasa. Jadi, oh sahur nih, tinggal goreng, makan gitu. Dan kita buatkan sambelnya. Nah, alhamdulillah pada saat launching produk kita itu disambut dengan antusias sangat tinggi, Mas. Ya, di launching pertama itu kita 1 bulan itu mungkin sekitar 200 box itu ada ya. Jadi wah ini bagus sekali, repeat ordernya pun juga bagus Mas seperti itu. Karena cocok sekali karena bulan puasa, kemudian pandemi dan lain sebagainya. Nah, setelah Lebaran ada beberapa permintaan yang pengen ready to eat. Jadi siap makan, ready to eat. Kalau tadi kan ready to cook ya, siap masak. Kalau ini ready to eat, mereka tinggal makan. Maka kami tanyain lagi, konsumen pengen apa sih dan lain sebagainya. Ada udang, ada ikan dan lain sebagainya ya. Coba kita ya balik lagi di 6 bulan awal, kemudian terpikir lagi, wah gimana kalau kita ini mengangkat kearifan lokal seperti itu. Dan di tahun 2021 pada saat itu Mas Menteri Sandiaga Uno ada kunjungan di Palembang dan teman-teman yang istri saya itu ada beberapa chef juga ingin menyajikan Malbi Mas untuk makan siangnya Mas Menteri. Nah, disitulah ada kalimat bahwa Mas Menteri bilang, wah ini semur bukan, rendang bukan, rabek bukan gitu ya, tapi mirip-mirip, ini khas Palembang. Kenapa nggak ada yang branding nih, Malbi, seperti itu. Nah, dari situlah kami coba, karena ada motivasi Mas Menteri juga, kami coba tawarkan Malbi dan lain sebagainya ya, alhamdulillah sampai saat ini kami masih tetap rutin mengikuti program-program kementerian. Karena kita kembali lagi bahwa UMKM ini kan punya keterbatasan, baik resource, permodalan, dan lain sebagainya. Nah, salah satu kolaborasi yang kami harapkan itu memang dari sentuhan pemerintah, Mas. Karena ada program-program pemerintah itu yang bisa kita ikut sertakan untuk sama-sama ya mengenalkan. Dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu kami sempat ikut expo di GBK, kemudian di Cilegon dan lain sebagainya untuk untuk memperkenalkan Malbi ini lebih luas. Meskipun ya untuk pasarnya pun belum begitu terbentuk. Tapi setidaknya kami sudah menggandeng beberapa pemerintahan, program-program dari UMKM itu mulai
mulai muncul. Salah satunya juga kemarin ketemu ketemu beberapa mentor, wah ini kenapa nggak diseriusin dan lain sebagainya. Maka dari itu hadirlah produk, ya kita fokuskan untuk mengangkat kearifan lokal karena ini potensi seperti itu. Nah itu, jadi bagi teman-teman yang ingin berbisnis, bahwasanya ya bisnis itu memang harus punya tantangan ya. Tapi balik lagi, jalanin sesuai dengan passion, dengan kemampuan masing-masing, supaya pada saat kita jalanin ya kita nggak apa ya, kita nggak terbeban seperti itu. Tapi balik lagi kemampuan kita di bidang apa, bisnisnya seperti apa dan lain sebagainya. Dan investasi Mas, investasi ilmu, kemudian investasi waktu juga ya. Karena memang di bisnis ini kan banyak ragam aspek. Aspeknya tidak hanya pemasaran dan produk saja, tapi ya kita harus tahu juga beberapa aspek-aspek yang dibutuhkan di dalam dunia bisnis. Kita harus mengenal finansial, kita harus tahu SDM, ya aspek kewirausahaan yang mendukung itu tetap kita pelajarin dulu. Jadi intinya riset dulu, tahu dulu ilmunya, baru kita coba membangun. Tapi nggak harus ragu ya. Kapan mulainya? Ini enggak. Asal kita optimis saja, kita tetap belajar, ya kita harus segera memulai juga seperti itu, Mas. Ya. Erwin Azhari Wijaya untuk DKK Talks luar biasa, Mas. Banyak hal yang bisa kita pelajari ini. Jadi untuk kawan-kawan yang sedang mendengar DKK Talks, sangat beruntung sekali bisa mendengarkan ini langsung dari Mas Erwin Azhari Wijaya ya, founder dari Align Box. Mas, saya sering nanya ini pertanyaan terakhir karena sayang sekali Mas, waktunya sangat singkat. Kita mungkin kita bisa ketemu di lain kesempatan. Saya ingin sekali bisa ngobrol lagi dengan Mas Erwin kalau kita ada kesempatan lain. Cuman saya kadang nanya ini Mas ke kawan-kawan saya yang menjadi seorang pengusaha gitu Mas ya. Let's say 15 atau 20 tahun dari sekarang, kira-kira Mas Erwin ini pengen melihat Align Box dan Malbi ini seperti apa Mas? Masya Allah. Ya, kalau ya ini saya tadi sempetin bahwa dalam dunia bisnis itu juga kita harus punya bisnis plan ya Mas ya. Jadi antara lain bisnis plan kami memang kami ingin memperkenalkan gastronomi Malbi ini tidak hanya di dalam dunia online, tapi kami ingin ketika berkunjung di Palembang, kami pengen ada resto yang memang Palembangan, yang memang Malbi itu sesuai dengan adatnya. Karena kalau ditelusurin lagi, makan Malbi itu Mas, ada tekniknya, ada suasananya, ada momennya, ada sejarahnya. Makannya pakai nasi minyak, nasi merah, kemudian dimakannya tuh bareng-bareng, hidangan, lesehan, dan lain sebagainya. Nah, konsep-konsep itu yang kami ingin hadirkan untuk memperkenalkan gastronomi Malbi ini, bahwasanya kita tidak hanya jual produk saja, tapi ingin memperkenalkan budaya, pariwisata, dan lain sebagainya itu. Dengan adanya konsep-konsep seperti itu, kita ingin ada store, kemudian kita ada pengembangan di tempat-tempat lain. Ya, salah satunya kita juga dalam tanda kutip ngamen. Bahasanya itu pitching ya, untuk beberapa ke investor untuk mengenalkan ini potensi bagi yang ingin mengembangkan Malbi ini ya, meskipun tidak seberuntung, belum terkenalnya rendang, tapi Malbi ini punya potensi yang lumayan besar. Nah, nantinya kami ingin juga mempersiapkan Malbi ini untuk ekspor, paling tidak ya di negara tetangga dulu, Malaysia sama Singapura yang masih satu lidah, dan Jazirah Arab. Karena apa? Karena rempah. Balik lagi ke rempah ini ya insya Allah mudah dinikmati di berbagai negara seperti itu. Jadi ekspor tetap menjadi acuan kami, apalagi 5 tahun sampai 10 tahun ke depan tuh ya pengembangan Malbi ini harus lebih dikenal lagi, kemudian lebih punya market tersendiri, baik skala nasional maupun skala internasional. Itu sih harapannya, Mas. Amin. Luar biasa, Mas. Kalau boleh saya sedikit simpulkan, Mas, bagaimana Mas Erwin bersama istri dan Align Box khususnya, ini
punya semangat yang mulia Mas ya, memperkenalkan Malbi sebagai warisan cita rasa Nusantara khas Palembang, bahkan punya nilai histori, punya nilai sejarah yang luar biasa dari Kerajaan Sriwijaya. Mas ingin mengangkat itu dan mengangkatnya tidak hanya di sekitar Palembang, bahkan Mas ingin mengangkatnya dengan cita-cita nasional hingga internasional dengan inovasi. Inovasinya itu apa? Jadi kalengkan agar semua orang bisa merasakan Malbi ini. Gitu. Kemudian tidak hanya berhenti pada inovasi tersebut, di saat Mas menghadapi sebuah tantangan, bagaimana keterbatasan itu menghadang, Mas Erwin memilih untuk berkolaborasi daripada menyerah. Mas Erwin sampai rela untuk harus mencari tadi bercerita ya di wilayah BRIN di Cibinong, berkolaborasi untuk bisa menciptakan Malbi yang siap untuk dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia bahkan dunia. Kemudian juga dalam selain kolaborasi tadi dalam penciptaan kaleng makanan kaleng Malbi ini juga ikut berkontribusi dalam memberdayakan peternak dengan hanya menggunakan daging lokal. Sungguh mulia sekali Mas, terima kasih. Dan juga terakhir bagaimana Malbi ini tidak takut untuk quote and quote menjadi cita rasa khas Palembang bersaing dengan pempek, bahkan dengan saudaranya mungkin saya bisa sebut rendang juga tidak takut karena pasti sudah memiliki diferensiasi sendiri-sendiri, sudah punya penikmatnya sendiri-sendiri dan sudah punya jalan untuk dinikmati oleh pasar di Indonesia bahkan di dunia. Dan terakhir tadi Mas bercerita bahwa jangan takut untuk ngamen ya, jangan takut untuk terus memperkenalkan produknya. Jadi sebagai UMKM tuh jangan segan-segan, mungkin urat malunya diputus sementara, ngamen kemana-mana, ikut pitching, cari investor, demi satu hal yang mulia tadi ya, mengangkat Malbi ini bisa lebih baik, bisa lebih dikenal, dan meneruskan warisan budaya cita rasa dari Palembang itu. Sekali lagi terima kasih Mas Erwin atas waktunya yang diberikan kepada DKK Talk. Semoga suatu hari kita bisa ketemu, suatu hari Malbi ini yang dicita-citakan bisa sampai ya seenggaknya di wilayah Asia dulu 10-15 tahun ke depan bisa terwujud. Amin. Thank you Mas. Thank you. Terima kasih Mas Reza dan tim TKK. Thank you Mas. Oke. Luar biasa. Thank you Mas Erwin. Baik, oke, kawan-kawan, sebenarnya masih banyak banget yang ingin saya tanyakan gitu sama Mas Erwin, cuman sayang sekali kita mungkin bisa bertemu di kesempatan lainnya. Gitu untuk kawan-kawan yang ingin cari tahu tentang Malbi, bisa cari tahu langsung ya di Align Box, nanti ada di kolom deskripsi, atau cek di Instagramnya DKK Academy di @dkk_academy. Sekali lagi kawan-kawan terima kasih. Semoga kawan-kawan mendapatkan inspirasi ya dari obrolan singkat saya dengan Mas Erwin ini dan dapat pelajaran yang bisa diterapkan untuk pengembangan usaha kuliner atau menginspirasi kawan-kawan yang belum punya usaha ingin segera punya usaha dengan latar belakang mulia seperti Mas Erwin. Jangan lupa untuk follow sosial media DKK Academy dan juga Align Box. Akhir kata saya Reza Radian dan Mas Erwin Azhari Wijaya pamit undur diri. Sampai jumpa di DKK Talk selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Erwin. DKK Talks.